Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fajri dan mulai semester ini saya akan mendampingi kalian semua di mata kuliah ini, yaitu mata kuliah resolusi konflik dan perdamaian. Nah, sebelum kita masuk ke materi, saya mau cerita sedikit nih tentang mata kuliah ini, supaya kalian tahu apa yang kita pelajari bersama selama 1 semester ke depan. Jadi, mata kuliah ini sebenarnya membahas hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama sebagai orang Aceh. Kita di sini akan belajar bagaimana konflik itu muncul, siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya, dan yang paling penting nih, bagaimana sebuah konflik itu bisa berubah menjadi sebuah perdamaian. Nanti kita akan banyak belajar dari kasus GAM dan pemerintah Aceh sendiri yang terjadi di Aceh dan kita juga akan bandingkan dengan yang terjadi di luar, misalnya yang terjadi di Bangsamoro di Filipina atau di Patani Thailand. Nah, itu dengan konsep dengan kasus isu kasus konflik yang sama. Terus kemudian juga di kelas ini saya tidak akan hanya dengan ceramah di depan kalian. Kita akan banyak diskusi, kita akan kerja kelompok. Kalian juga akan langsung praktik menganalisis studi kasus. Misalnya yang terjadi di Aceh, saya bilang tadi yaitu antara agama dan pemerintah pusat. Termasuk nanti kita akan membuat sendiri peta aktor di sebuah konflik. Jadi, separuh dari kegiatan kalian itu justru datang dari sejauh mana kalian bisa menganalisis kasus nyata, bukan cuma menghafal teori. Saya juga berharap kelas ini itu ada dua arah ya. Kalau kalian punya pertanyaan, punya pendapat yang berbeda, atau bahkan pengalaman pribadi yang berkaitan dengan konflik, silahkan disampaikan. Justru dari situ diskusi kita jadi lebih hidup. Nah, untuk penilaiannya sendiri, nanti ada partisipasi kalian di kelas. Ada kuis kecil, ada ujian tengah semester, dan ada ujian akhir semester. Nah, yang paling besar porsinya itu di studi kasus. Jadi tugas-tugas yang berbasis kasus karena mata kuliah ini metode penilaiannya itu case method yaitu studi kasus. Jadi nanti saya akan memberikan lembar kerja. Di lembar kerja itu salah satunya ada pemetaan aktor sampai dengan presentasi kelompok. Mata kuliah resolusi konflik dan perdamaian itu dibebankan uh, kepada CPL 03 yaitu mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah sosial serta berdasarkan perspektif sosiologis. Nah, untuk CPNK-nya ada tiga. Yang pertama, CPNK F7, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep, teori, dan bidang resolusi konflik dan perdamaian. Yang selanjutnya, CPNK F8, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi berbagai aspek konflik dan dinamika sosial. Dan yang terakhir, CPNK ketiga, yaitu CPNK F9, mahasiswa mampu menganalisis kasus konflik lokal, nasional, dan internasional. Seperti saya jelaskan tadi, metode penilaian itu case method atau studi kasus, jadi 50% penilaian di studi kasus. Dan di kuis ada 10%, tugas 10%, UTS ada 12%, dan UAS 8%. Mungkin segitu saja penjelasan tentang metode penilaian dan metode kuliahnya. Kita masuk ke dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pemetaan aktor konflik. Ini saat ini kita sudah masuk ke pertemuan 9. Harusnya kalian sudah eh, menyelesaikan semua tugas-tugas tentang teori. Kita juga sudah selesai UTS. Alhamdulillah nilai UTS-nya pada bagus-bagus semua. Jadi di pertemuan 9 ini kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu pemetaan aktor konflik. Nah, pemetaan aktor konflik ini adalah bagian dari CPL ketiga. Nah, kenapa harus bisa kita memetakan konflik? Kenapa harus bisa? Nah, ini juga bagian dari yang harus digunakan ketika kita menganalisis konflik. Nah, analisa konflik itu
Gunanya apa? Supaya ketika kita mau membuat konflik prevention atau ingin membuat intervensi atau resolusi, nah itu ada. Nah, maka dari itu dalam prodi sosiologi kita memasukkannya ke dalam CPL 03. Yang pertama itu kemampuan menganalisis dinamika konflik sosial dan politik. Nah, jadi sosiologi menyiapkan mahasiswa untuk bisa mampu menganalisis dinamika konflik sosial dan politik. Nah, dalam untuk mata kuliahnya, dalam materi ini untuk mencapai CPMK ke F8, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi dan memetakan aktor-aktor dalam suatu konflik beserta kepentingan relasinya. Nah, sub CPMK-nya apa? Sub CPMK hari ini kita membahas studi kasus GAM dan Aceh dan nanti ada satu konflik internasional ya. Oke. Hmm. Sebelum kita mulai, siapa saja sih kira-kira yang terlibat dalam konflik? Ada yang bisa menjawab? Yuk, silakan yang mau, silakan dijawab, silakan unmute terus dijawab. Ada? Ada tidak? Ada yang guys, nggak ada yang bisa jawab nih. Kenapa siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah konflik? Oke, silakan. Eksternal juga seperti PBB dan negara-negara yang ada di dalam banyak satu ada ASEAN. Oke, baik, bagus. Boleh jawaban seperti itu juga boleh ya. Oke, di dalam pemetaan konflik itu, kita pertama memetakan siapa saja yang terlibat, yaitu ada aktor konflik, ada aktor internal, dan ada aktor eksternal. Nah, aktor internal itu biasanya yang ada di dalam negara kita. Nah, kalau aktor eksternal itu atau di luar negara kita. Dalam hal ini misalnya kita ada PBB, kemudian ada juga kalau misalnya di level Asia Tenggara tuh ada seperti asosiasi kita yaitu ASEAN ya. Oke, baik. Kita mulai lagi ya. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu nih sebelum kita mulai. Kalian pernah lihat konflik apa saja? Oke, sambilan aja nanti ya. Tadi kan konflik apa ya? Bentar saya stop dulu ya. Hmm, selanjutnya. Nah, mengapa aktor konflik itu penting untuk dipetakan? Pertama, kita untuk memahami kepentingan. Nah, sebelumnya kita sudah belajar network mapping, ada kepentingan di situ. Kemudian untuk merancang intervensi, seperti saya bilang tadi. Kalian kan kita formulasikan, lulus dari sosiologi itu kalian punya pemahaman dalam menganalisis. Nah, si analisis ini adalah tahap awal sebelum kalian melakukan intervensi. Konflik intervensi itu gunanya apa? Supaya konfliknya itu eskalasinya tidak meningkat. Kemudian kita bisa mengidentifikasi bagaimana pola-pola atau program apa yang bisa kita terapkan untuk mendatangkan perdamaian. Nah, tipologi aktor konflik itu berdasarkan Valley Main dan Meal itu ada tiga. Jadi ada aktor primer, aktor sekunder, dan aktor ketiga. Nah, aktor primer itu yang terlibat langsung dalam konflik. Nah, kalau aktor sekunder dia tidak terlibat langsung, tapi dia juga bagian dari konflik. Aktor ketiga itu yang eksternal. Misalnya waktu konflik Aceh kita ada dari Henry Dunan Center untuk mendamaikan sebagai mediator ya. Nah, oleh studi kasus kita itu pertama ada konflik GAM dan Aceh. Nah, konflik GAM dan Aceh itu sudah ada sejak 1976. Jadi pertama kali itu dipimpin oleh Daud Bereh karena Aceh dijanjikan oleh Pak Soekarno untuk berdiri sebagai satu provinsi tersendiri. Ternyata setelah merdeka Aceh digabung dengan Sumatera Utara. Jadi mulailah Daud Bereh membuat gerakan minta dipisahkan dari Sumatera Utara. Nah, konflik itu lama. Kita pernah tahun 90-an ketika masa Soeharto kita diberikan
menjadi daerah operasi militer atau DOM. Kemudian waktu masa eh, Presiden Gus Dur dicabut DOM itu, kita diberikan kesempatan untuk membuat menjadi daerah istimewa yang bisa menerapkan syariat Islam. Nah, kemudian naik Ibu Megawati kembali lagi menjadi darurat militer. Nah, di darurat militer itu tahun 2000 sampai 2003 itu puncak-puncaknya konflik yang terjadi di Aceh. Kemudian ada 2004 tsunami Aceh. 2005 kita melakukan GAM dengan pemerintah pusat melakukan mediasi dibantu oleh Henry Dunant Center dan mantan Presiden Finlandia, kemudian Mati Atasari, dan di 2005 kita menandatangani MOU Helsinki. Nah, MOU Helsinki ini yang kemudian ditafsirkan, ditranslatekan menjadi Undang-Undang Pemerintah Aceh yang sekarang ini kita gunakan. Nah, bagaimana relasi aktornya? Nah, kita bisa lihat nih antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia, pemerintah Indonesia itu saling bertentangan, saling berkonflik. Pada saat konflik, TNI dan Polri dan GAM juga saling berkonflik. Masyarakat juga ada yang mendukung TNI, ada yang mendukung GAM. Seperti itu ya. Nah, ini untuk konflik yang terjadi di dalam negeri. Nah, bagaimana kita menggunakan dengan alat analisis yang sama dan untuk menganalisis konflik yang terjadi di luar negeri. Contoh, saat ini, Cina mengeklaim lautnya ini, Laut Cina Selatan sebagai laut punya Cina. Padahal sebagian besar laut ini ada yang punya Vietnam, punya Filipina. Bahkan kita juga kena nih di Laut Natuna Utara. Ini ada punya kita. Gitu. Nah, kenapa bisa terjadi konflik? Nah, di level internasional, konflik lahan itu bukan cuman seperti yang terjadi di dalam ya, kayak cuman antara PT dan masyarakat. Di level internasional, eh, semakin luas lahan perairan, itu semakin eh, kuat sebuah negara. Makanya Cina ingin mengklaim semua laut Cina Selatan gitu. Nah, kemudian, pertama apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi, kita petakan dulu aktornya. Aktornya siapa? Oh, aktor yang terlibat di Laut Cina Selatan ada Cina, ada Vietnam, ada Filipina, ada ASEAN, ada Brunei, ada Malaysia, bahkan Amerika Serikat dan Taiwan pun terlibat. Nah, karena eh, Amerika Serikat mendukung Taiwan. Jadi bahkan kenapa bisa ada, kenapa kita harus melakukan pemetaan aktornya? Biar bisa kita lihat nih, ternyata ada aktor eksternal seperti Amerika Serikat yang muncul tiba-tiba, entah datang dari mana dia muncul untuk mendukung Taiwan dalam ngeklaim Laut Cina Selatan. Nah, jadi kita bisa lihat, oh pendukung Taiwan nih Amerika, kekuatan Amerika berapa gitu. Itu gunanya pemetaan aktor. Nah, ketika melakukan pemetaan aktor, kalian harus melihat pola ini. Nah, ini itu dari Harvard Seven Analysis Tool. Jadi Harvard dia mengeluarkan 7 alat analisa konflik. Nah, ini salah satunya ya, mapping convention. Nah, lingkaran menunjukkan kekuatan. Jika lingkaran kalian buat untuk kecil, tandanya kekuatannya kecil. Jika lingkarannya besar, berarti kekuatannya besar. Nah, garis satu menunjukkan hubungan. Nah, garis satu itu hubungan dekat. Nah, jadi antara si aktor A dan si aktor B itu dekat. Nah, kalau garis dua itu hubungannya hubungan aliansi. Jadi mereka saling kerja sama. Nah, aliansi ini misalnya ada aliansi strategik, ada aliansi taktikal. Jadi maksudnya kalau strategik itu di lapangan. Nah, dia gunanya apa di lapangan itu? Misalnya waktu eh, waktu GAM dan pemerintah pusat berkonflik. Nah, GAM kan butuh nih taktikalnya, butuh rakyat Aceh, berarti aliansinya taktikal gitu. Dia butuh ke pusat untuk mengubah kebijakan, nah itu berarti strategik ya. Kemudian ada garis putus-putus atau titik-titik. Ini menunjukkan hubungan yang tidak dekat atau hubungan informal. Nah, tanda panah menunjukkan siapa yang lebih dominan, siapa yang lebih berkuasa antara si A dan si B. Mereka saling punya hubungan, tapi ada yang dikuasai misalnya gitu. Nah, zigzag menunjukkan bahwa mereka sedang berkonflik gitu. Kemudian ada satu garis dengan ada crossnya. Tandanya konflik yang terjadi sudah membuat hubungan antara dua aktor ini putus. Gitu. Jadi ada cross berarti dia hubungannya putus. Nah, rectangle ini menunjukkan kalian di dalam rectangle itu kalian boleh menulis tahun, boleh menulis konfliknya.
Nah, sedangkan yang seperempat lingkaran ini menunjukkan pihak ketiga. Seperti yang tadi misalnya waktu konflik Aceh kita ada mantan Presiden Finlandia, Mati Antasari gitu ya. Oke, next. Nah, selanjutnya ada tugas nih. Nah, kalian secara berkelompok membuat mengidentifikasi aktor. Nah, jadi pertama apa yang dilakukan? Petakan dulu, tulis dulu aktor yang terlibat ada berapa orang, ada berapa jumlahnya, ada berapa kelompok, ada berapa instansi, ada berapa lembaga. Ditulis semua, kemudian baru kalian lihat perannya dan tujuannya. Nah, apakah dia kekuatannya kecil, apakah kekuatannya besar? Nah, kemudian baru tarik garis interaksi yang seperti tadi. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya anggap pintar semua ya. Hmm, hmm. Oke. Nah, untuk konfliknya, kalian boleh pilih nih, mau konflik bangsa Moro boleh, Timor Leste boleh, kasus lokal yang di daerah kalian juga boleh. Misalnya di kampung ada konflik antar kampung, boleh silahkan. Nah, identifikasi lagi mana aktor primer, mana aktor sekunder, mana aktor ketiga. Gunanya apa? Jadi kalian nanti gampang waktu bikin menarik garis hubungan antar aktor itu. Kemudian gambar relasinya. Ini yang mana nih yang berkonflik, yang mana yang berhubungan dekat, yang mana yang hubungannya putus, yang mana yang ternyata hubungannya saling mendominasi gitu. Nah, di minggu depan secara berkelompok silahkan dipresentasikan. Bisa kira-kira? Bisa nggak? Nggak ada Bisa, suaranya, bisa nggak? bisa, bisa. Oke, baik. Bisa, Bu. Oke, nah baik. Mungkin segitu saja materi kita pada hari ini. Nah, jadi sebenarnya studi kasus GAM Aceh itu menunjukkan bagaimana adanya aktor yang terlibat di Aceh, bagaimana kita dari yang dulunya berkonflik, kena bencana, kena tsunami, dan sampai dalam kondisi damai. Mungkin dengan menggunakan teori Johan Galtung, kalian merasa bahwa konflik damai yang terjadi di Aceh masih dalam negatif peace. Benar, kita masih dalam negatif peace karena masih ada potensi-potensi. Nah, karena kalian sudah selesai pada materi ini, berarti kalian sudah mencapai, sudah lulus CPMK F8. Itu kalian mampu melakukan pemetaan konflik. Minggu depan, langsung presentasikan dimulai dari kelompok satu ya. Baik, nggak ada ya. Mungkin sudah sekian, sudah cukup dari materi dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Sudah, terima kasih.